Bagi seorang Higuruma Hiromi, Yuji adalah sosok yang telah menyadarkannya kalau dia telah jatuh ke dalam kegelapan. Setelah sempat merasa muak dengan kebusukan manusia hingga membunuh banyak orang, Hiromi kembali sadar setelah melihat kejujuran hati Yuji. Yuji yang sebenarnya nggak bersalah saat itu mengakui kejahatan membantai warga sipil di Shibuya. Dan disitulah Hiromi melihat kalau bahwasanya masih ada orang yang hatinya dipenuhi dengan cahaya seperti Yuji. Pengakuan Yuji itu pun seakan membuat Hiromi malu akan kejahatannya, hingga mengaku nggak bisa lagi menatap mata Yuji. Sampai akhirnya, penyesalan dan rasa bersalah itu membuatnya ingin menghukum diri sendiri. Dan di pertarungannya dengan Sukuna ini, Hiromi berniat mengakhiri perannya. Buat Yuji sendiri, Hiromi jugalah sosok yang berjasa meyakinkan kalau dirinya nggak bersalah. Hiromi sendiri yang bilang kalau Yuji nggak bersalah secara hukum, karena saat itu kehilangan kendali akan tubuhnya. Karena itulah Yuji nggak perlu lagi menyalahkan diri sendiri. Dan seakan merasa berhutang, Yuji juga ingin Hiromi tetap terus hidup. Masih sayangnya, keputusan Hiromi tetaplah bulat. Nah, di akhir chapter lalu, Hiromi pun menunjukkan potensinya sebagai penyihir Jujutsu. Setelah sanggup menguasai domain amplification, potensinya pun disebut bisa menyaingi Gojo Satoru. Dan di hadapan sang Raja Kutukan, Hiromi bakal benar-benar diuji. Jadi di chapter 247 ini, kita akan melihat gimana Hiromi berduel dengan Sukuna. Kita bakal tunjukkan gimana sisi psikologis Hiromi yang udah bersiap buat mati menghadapi sosok paling menakutkan ini. Dan dari sisi power level, kita pun akan tahu apakah potensi Hiromi ini udah cukup buat mengalahkan sang Raja Kutukan. Oke, kalau gitu buat tahu jawabannya, langsung aja kita bahas chapternya. Chapter dibuka dengan penilaian Sukuna akan Hiromi. Melihat Hiromi sanggup menguasai domain amplification dalam 2 bulan, Sukuna terlihat terkesan. Tapi yang paling membuatnya tertarik adalah gimana Hiromi sanggup menjaga teknik kutukannya saat memakai domain amplification. Jadi dasarnya, domain amplification adalah teknik anti-domain yang bisa meng-cancel teknik kutukan lawan. Tapi saat memakainya, penyihir nggak bisa memakai teknik kutukan mereka sendiri juga. Jadi domain amplification nggak bisa dipakai berbarengan dengan teknik kutukan. Terus kenapa pedang Hiromi di sini nggak menghilang saat dia memakai amplification? Jawabannya adalah karena Hiromi nggak mematikan teknik kutukannya. Dengan sebuah kendali teknik yang luar biasa, Hiromi sanggup mempaus atau menghentikan sementara aktivasi teknik kutukannya. Dengan begitulah, pedang eksekutornya tetap menyala masih sedang memakai amplification. Dan setelah domain amplification dimatikan, Hiromi bisa kembali memakai pedangnya lagi. Ini mirip saat dimana Sukuna memakai domain amplification di dalam domain Gojo. Di situ, dia cuma mempaus teknik 10 bayangan. Dengan begitu, adaptasi Mahoraga tetap bisa dilanjutkan dan gak perlu lagi mengulang dari awal. Nah, pengendalian teknik ini pun dibutuhkan kehati-hatian yang luar biasa. Bahkan buat sosok Ryomen Sukuna sekalipun. Karena itulah, aksi Hiromi di sini merefleksi betapa jeniusnya dia dan betapa besar potensinya di masa depan. Bahkan Sukuna menyebut kalau pengendalian teknik Hiromi saat ini udah setara dengannya. Sukuna pun menyebut nama Higuruma Hiromi, seakan mengakui kekuatannya. Dan dari sinilah, serangan-serangan Sukuna kian menjadi-jadi. Dengan dismantle, Sukuna langsung menghancurkan gedung yang jadi pijakan mereka. Dan di tengah puing yang berjatuhan, Hiromi sempat berlari ke Sukuna dan mencoba menebasnya. Tapi dengan memakai cliff ke puing-puing di sekitar Hiromi, pergerakannya pun jadi terganggu. Disinilah, kesempatan emas Sukuna buat mengakhiri Hiromi tercipta. Tapi beruntungnya, Yuji datang tepat waktu dan berhasil melindunginya. Dia juga sempat berniat mengajar Sukuna yang muncul di belakang Hiromi. Tapi seakan gak mau duelnya diganggu, Sukuna langsung mengunci pergerakan Yuji dengan tangannya. Dan dilanjut dengan melepas cliff jaring laba-laba tepat di perut bagian kiri Yuji. Saat itulah setengah perut Yuji
tercincang hingga nggak tersisa. Di sini, Sukuna kembali menunjukkan keenggak tertarikan dia pada Yuji. Sukuna bilang kalau Yuji adalah lawan yang membosankan dan gak ada satupun aspek dalam dirinya yang membuatnya tertarik. Sukuna seakan menganggap kalau Yuji hanyalah sampah dan gak layak buat bertarung melawannya. Sementara Hiromi sendiri berhasil mendekatkan diri ke Sukuna. Saat itulah, dia mencoba terus menusukkan pedangnya ke sang Raja Kutukan. Tapi hanya dengan kecepatan fisiknya, Sukuna bisa terus menghindar hingga mendaratkan pukulan telak ke wajah Hiromi. Bahkan saat Hiromi melakukan tebasan kejutan, Sukuna sanggup mundur tepat waktu. Disinilah, Sukuna mengucapkan mantra dan memakai dismantle dan sontak, tebasan raksasa menembus ke arah Hiromi hingga menghancurkan jalanan yang jadi pijakannya. Disinilah kita diperlihatkan Hiromi dengan tangan kanannya yang terputus. Melihat kondisi Hiromi, Sukuna malah menyuruh sang lawan buat menyembuhkan dirinya. Seakan memancing Hiromi buat melewati batasannya, Sukuna menyuruh Hiromi buat memakai teknik kutukan pembalik. Karena yang ada di pikiran Sukuna saat ini hanyalah membuat pertarungan semakin menantang. Sementara itu, dengan segala luka yang diterimanya, Hiromi akhirnya sadar betapa mengerikannya bertarung sebagai penyihir Jujutsu itu. Hiromi mengaku, sedingin apapun hatinya saat ini, dan sekuat apapun tekadnya, yang namanya luka pasti akan terasa sakit. Dan hal ini membuatnya merasa menyedihkan. Sukuna sendiri terus memojokkan Hiromi. Sembari ikut memotong tangan kirinya, Sukuna bertanya apa cuma segini kekuatan Hiromi. Dan di saat Hiromi mengerang kesakitan, Sukuna mengancam akan memotong lehernya. Sukuna terus mendorong Hiromi buat berusaha keras mencoba memakai teknik pembalik. Karena kalau enggak, nyawanya akan tamat di sini. Hiromi pun kembali mengingat ucapannya ke Yuji soal gimana dia ingin menyelesaikan perannya dan mati di sini. Dan saat kembali mengingat akan perannya, Hiromi mungkin merasa kalau segini aja nggak akan cukup. Dia harus terus memberikan segalanya dan mencoba mempelajari teknik pembalik di momen itu juga. Saat itulah tembakan Piercing Blood tiba-tiba meluncur ke arah Sukuna dan seakan memberi waktu tambahan buat Hiromi. Karena Sukuna yang sempat berniat mengakhirinya kini jadi terdistraksi. Nah, di sini juga ada hal yang menarik di mana kita nggak diperlihatkan dari mana asal tembakan Piercing Blood itu. Sukuna memang menyebut kalau teknik yang baru diterimanya adalah teknik dari Choso, sang kakak janin kutukan Dead Painting. Tapi dia hanya merujuk ucapan itu ke tekniknya dan bukan penggunanya. Jadi bisa jadi teknik itu datang dari sosok yang punya teknik yang sama. Dan ngelihat clue sebelumnya, di mana Yuji disebut sempat berlatih dengan Kamo, ada kemungkinan kalau Piercing Blood ini juga berasal dari Yuji. Terlebih, Sukuna juga bilang keras kepala, seakan mengatai Yuji yang gak kapok, meski udah dibilang membosankan. Sementara itu setelah Sukuna menangkis Piercing Blood itu dengan tangannya, Hiromi kembali sukses melewati batasannya. Hanya dalam 2 bulan semenjak jadi penyihir, Hiromi berhasil mempelajari teknik pembalik di tengah pertarungan. Saat itulah, tangan kanannya kembali pulih dan tanpa pikir panjang, dia mengayunkan pedangnya ke arah Sukuna. Dengan luar biasa, pedang Hiromi pun sanggup menusuk telapak kanan Sukuna. Tapi hal ini gak serta-merta membuat sang Raja Kutukan terbunuh. Karena ternyata, sebelum pedang itu mengenainya, Sukuna telah lebih dulu memotong telapaknya. Dengan begitu, efek pasti mati pada pedang eksekutor gagal mengalir ke jiwa Sukuna. Sukuna pun memuji Hiromi dengan menyebut usahanya lumayan. Tapi di saat Hiromi tengah terkejut dengan aksi Sukuna tadi, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan. Bahkan di wajah itu, terdapat garis-garis yang menandakan kalau teknik lift akan mendarat di sana. Disitulah Hiromi melakukan usaha terakhirnya. Jadi sebelumnya, Hiromi dan Kusakabe pernah berdiskusi soal kutukan. Kusakabe bilang kalau sebuah kutukan punya kemungkinan buat bertambah kuat setelah kematian. Dan Hiromi setuju akan kemungkinan itu.
karena menurutnya itu masuk akal dengan pemahaman mereka akan kutukan. Nah, kata kutukan di sini sendiri merujuk ke ucapan-ucapan yang menghantui para penyihir. Karena kita tahu di setiap aksinya, para penyihir biasa mengingat ucapan yang bekas entah dari orang lain atau diri mereka sendiri. Ucapan-ucapan ini pun bisa menjadi dorongan di tiap aksi mereka atau malah menjadi beban. Inilah kenapa ucapan-ucapan ini biasa juga disebut dengan kutukan. Jadi masuk akal kalau ucapan-ucapan atau kutukan dari orang yang telah meninggal biasanya lebih kuat dan berefek ke targetnya. Contohnya seperti ucapan terakhir dari kakek Yuji soal membantu orang lain, dan ucapan Nanami soal menyerahkan sisa perjuangannya ke Yuji. Kutukan-kutukan ini mendorong Yuji buat terus berjuang membasmi roh kutukan. Dan di sini, menyadari kalau kehidupannya mungkin gak akan lama, Hiromi berniat memberi kata terakhirnya pada Yuji. Dia juga ingin menyerahkan kutukan pada orang yang telah dipercayainya itu. Dan kutukannya kali ini adalah dalam bentuk perannya mengeksekusi Sukuna. Disinilah Hiromi melempar pedangnya ke atas. Dan dari belakang Sukuna, Yuji muncul dan berhasil memukul punggungnya. Usaha inilah yang sepertinya sanggup menunda kematian Hiromi karena serangan Cliff Sukuna mengenai badan Hiromi lebih dulu. Hiromi pun akhirnya bisa menatap mata Yuji. Dan di momen ini, Yuji teringat akan kata-kata dan momen terakhir Nanami. Pasalnya, seperti Nanami yang menyerahkan perjuangannya ke Yuji, Hiromi juga berniat melakukan hal yang sama. Sembari tersenyum, Hiromi bilang ke Yuji, "Aku telah melakukan yang ku bisa." Dan sembari menangkap pedang eksekutor Hiromi, Yuji menegaskan kalau dirinya adalah penyihir Jujutsu. Dan sebagai penyihir Jujutsu, gak ada waktu buat berduka. Karena tugasnya saat ini adalah melanjutkan perjuangan rekan yang telah gugur. Akhirnya Yuji mengayunkan pedang eksekutor ke punggung Sukuna. Tapi sanggupkah usaha ini mengalahkan sang Raja Kutukan? Jawabannya ada di chapter depan. Itu dia chapter terbaru Jujutsu Kaisen. Chapter yang berfokus ke perjuangan penuh darah dari Higuruma Hiromi. Di sini, kita melihat gimana potensi Hiromi emang terbukti mengerikan. Selain berhasil mempelajari perluasan domain amplification, dan kontrol teknik kutukan tingkat tinggi, Hiromi juga sukses menguasai teknik pembalik. Sebuah teknik yang terbilang amat krusial bagi seorang penyihir Jujutsu. Dan bayangin aja, bakal sekuat apa Hiromi ini kalau dia punya waktu buat mengasah segala potensinya itu. Mungkin kalimat bisa menyaingi Gojo Satoru emang gak terlalu berlebihan. Cuma sayangnya, lawan yang harus dihadapi Hiromi saat ini adalah sang Raja Kutukan. Kita bisa ngelihat betapa mudahnya Sukuna menghindari tebasan-tebasan Hiromi cuma dengan mengandalkan kekuatan fisik. Bahkan meski Hiromi udah menguasai domain amplification, serangan-serangan Sukuna selalu datang di timing yang susah ditebak. Simpelnya adalah Hiromi terlalu kalah jauh dari segi pengalaman bertarung. Perjuangan Hiromi sendiri mungkin akan berakhir di sini. Di akhir chapter, kita bisa ngelihat gimana serangan Cliff Sukuna seakan menjalar dari tubuh Hiromi ke kepalanya. Di panel ini, kita bisa ngelihat gimana darah bercipratan dari bawah kepala Hiromi. Jadi nggak mengherankan kalau kepalanya mungkin juga akan terpisah dari tubuhnya. Dan kalau itu terjadi, teknik kutukan pembalik mungkin gak akan membantu. Hal ini juga lah yang mungkin bikin peluang kekalahan Sukuna di sini semakin kecil. Karena bisa aja, sebelum Yuji menancapkan pedang eksekutor ke Sukuna, Hiromi udah meninggal lebih dulu dan tekniknya mati di saat yang sama. Atau bisa aja, karena Hiromi sedang diambang kematian, kekuatan eksekusinya jadi melemah dan berakhir gagal membunuh Sukuna. Sebenarnya masih banyak skenario yang mengarah ke selamatnya Sukuna di sini. Karena secara narasi sendiri, kalahnya Sukuna mungkin bakal lebih dipengaruhi oleh Yuji sendiri. Jadi nggak perlu heran kalau bakal ada korban-korban lain sebelum Sukuna akhirnya bisa kalah. Pun kalau itu emang bakal benar terjadi. Nah, harapan gue adalah usaha Hiromi di sini nggak berakhir sia-sia.
Layaknya Gojo yang sanggup memberi nerf ke Sukuna, gue juga berharap ada sesuatu dari Sukuna yang melemah berkat aksi Hiromi tadi. Atau seenggaknya, kematian Hiromi bisa jadi pelecut buat Yuji bertambah kuat. Karena dari segi karakterisasi, perpisahan Hiromi ini udah terlihat sangat indah. Kita ditunjukkan gimana Hiromi yang tadinya nggak mau melihat mata Yuji, di akhir perjuangannya sanggup menatap kembali mata itu. Bahkan mungkin disinilah kita pertama kali melihat Hiromi tersenyum. Jadi nggak mengherankan kalau perpisahan Hiromi di sini bakal berefek kuat ke Yuji juga. Jadi selain berpengaruh ke sisi pengkarakteran, gue berharap ada pengaruh juga di sisi pertarungan. Dengan begitulah, panggung pertunjukan Higuruma Hiromi bisa selesai. Nah, segala sesuatu masih bisa terjadi. Kita juga masih belum lihat kembali sudut pandang dari Hakari, Maki, dan Yuta. Karena ketiga sosok inilah yang mungkin paling bisa memberi pengaruh berikutnya. Oke, segini aja video pembahasan Jujutsu Kaisen dari Reko Manga kali ini. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.